Semoga siapapun pelakunya, saya yakin orang lain yang melakukannya. 100%. Kalau dari dua hal yang saya yakin itu tadi bisa terbaca dengan baik oleh yang seharusnya membaca skenario tersebut atau yang harusnya menyelesaikan kasus tersebut, pasti mereka sudah tahu bahwa ini perbuatan orang lain. Teman-teman, kira-kira ada yang mengikuti kasusnya Arya Daru nggak ya? Seorang diplomat muda yang meninggal di kamar kos-kosannya. Jadi saya itu lumayan mengikuti beritanya ya, karena saya suka mengikuti berita-berita Indonesia. Nah, dari awal yang menjadi perhatian saya itu ada dua ya. Yang pertama, kalau menurut saya, dari kantong plastik yang dibawa. Diceritakan bahwa beliau itu pesan makan, ya kan? Nah, tapi kalau menurut saya, kantong plastik yang dibawa, yang disinyalir sampah itu, kalau menurut saya itu bukan semata-mata sampah sisa makanan. Nah, kalau menurut saya nih, beliau itu sudah merasa dirinya itu terancam. Ya, ada pihak-pihak, let's say begitu, yang menekan beliau. Nah, membeli makanan selain karena lapar, juga hanya untuk menutupi sesuatu yang ingin dia lakukan yang jauh lebih penting. Jadi hanya untuk mengcover sesuatu yang penting yang akan dia buang tersebut itu, atau yang akan ditaruh, yang dibawa dalam kresek warna hitam itu. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, dia kan habis beli makan, itu pasti sampah makanan. Tetapi kalau dilihat lebih jeli, kalau menurut saya, feeling saya ya, saya tidak tahu pastinya kertas atau apa, tapi bungkusannya itu bukanlah kayak kardus-kardus makanan kayak gitu, enggak ya. Kalaupun ada ya, itu hanya untuk mengelabui sesuatu yang lebih penting yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat cara dia membawa keluar, ya, cara dia kembali dari luar, ketika dia bikin bajunya kayak begini, itu merasa seolah-olah selesai, ya, merasa seolah-olah udah lepas apa yang menjadi bebannya, sudah selesai apa yang harus diserahkan, sudah selesai apa yang menjadi tanggungannya, ya, karena ketika beliau kembali dari membawa kantong sampah yang hitam itu keluar, ketika kembali, kalau teman-teman melihat, itu secara gamblang kita melihat beliau itu dalam tekanan loh sebenarnya. Ada sesuatu yang dipikirkan juga. Dari mimik wajahnya, cara berjalannya, gesturnya ketika bikin baju begini. Makanya saya tertarik dengan hal itu. Itu yang pertama kalau menurut saya, yang membuat saya curiga bahwa ini ada sesuatu yang besar dan penting di balik kematian beliau. Dan yang kedua menurut saya adalah terkait lakban kuning tersebut, teman-teman. Jadi sebenarnya cara seseorang melakban wajah beliau, ya, entah itu orang lain yang melakukannya atau mungkin diduga beliau sendiri yang melakukannya, karena kan kita belum tahu ya. Kan bisa dilihat dari awal pertama kali lakban itu di daerah mana dulu, ya. Baru di situ menurut saya kita bisa ada gambaran loh, yang melakukan ini dirinya beliau sendiri atau orang lain. Ya kan? Kalau kita misalnya menduga bahwa ini adalah kasus bunuh diri ya, karena ya seperti yang diberitakan bahwa ingin memuaskan dirinya dengan cara-cara seperti itu, bisa jadi beliau akan mencoba cara yang cukup ekstrim. Memasang lakban pertama dari arah mulut ke hidung, ya, hanya untuk mendapatkan sensasi kepuasan itu tadi loh ya. Jadi beliau kan akan terasa pengap kan, seolah-olah kayak dibekap gitu kan, tidak bisa bernapas. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika beliau akan melakukan seperti ini, pasti ada usaha untuk melepaskan diri, ya, karena merasa kesulitan bernapas. Dan itu apabila dilakukan lebih dari satu kali, otomatis lakbannya itu pun akan banyak yang dihabiskan. Kalau itu dilakukan oleh beliau sendiri. Dan kita pasti akan bisa melihat ada sisa di sana. Dan ada
Posisinya bed itu kan pasti tidak serapi itu, karena beliau sendiri ada usaha untuk melepaskan diri dari lakban tersebut. Otomatis ada berontak, ada gerakan di sekitar tempat tidurnya, otomatis berantakan. Setidaknya ada kusut-kusutnya lah. Tetapi apabila pelakunya orang lain, dan itu dilakukan pada saat beliau sudah tidak berdaya, entah itu di bawah pengaruh obat bius atau sudah ditiadakan lebih dahulu, si pelaku ini tidak akan memikirkan di mana awal pertama kali dia akan memasang lakban tersebut. Karena posisinya bisa jadi pada saat lakukan lakban tersebut, si korban sudah tidak berdaya kan, jadi tidak ada pengaruhnya lagi. Walaupun dililitnya pada saat beliau masih bernyawa, ya, tapi saya tidak yakin 100% bahwa itu dilakukan pada saat beliau masih bernyawa. Kalaupun itu dipasang dari arah mulut ke hidung duluan, saya tidak yakin bahwa itu akan dilakukan dalam kasus orang yang ingin menghilangkan nyawa Mas Daru tersebut. Kenapa? Karena dia pasti akan tahu akan terjadi perlawanan dan itu kasurnya akan membekas, ya. Tempat tidurnya tuh akan ada berantakan-berantakannya. Serapi-rapinya dia merapikan, pasti ada ketika usaha berontak dari si korban, pasti ada tekanan-tekanan dan itu bisa dilihat dari posisi, teksturnya, kain spraynya dan lain sebagainya. Tetapi apabila itu dilakukan oleh orang lain pada saat kondisi korban sudah tidak berdaya, maka ya rapi-rapi saja tempat tidurnya seperti tidak apa-apa. Dan arah lakbannya pun bisa dilakukan dari mana saja. Dari mulut dulu bisa, dari sini bisa. Wong sudah tidak ada perlawanan. Kalau menurut saya, ya saya bukan ahli, tapi dari arah pertama orang melilit lakbannya saja, di situ tuh kita bisa bukan bukti utama ya, tapi kita bisa menduga-duga pelakunya itu adalah korban sendiri atau orang lain. Dan bentuk lilitan lakbannya tidak mungkin serapi itu. Orang dia nggak bisa melihat bagian belakangnya, gimana bisa serapi itu? Kalau bentuknya serapi itu, lilitannya itu tebal, rapat gitu kan, bisa diduga teman-teman, pelakunya bukan si korban itu sendiri. Ya, bukan Mas Arya. Tapi kalau pelakunya itu orang lain, dia tidak akan membutuhkan banyak lakban karena dia sudah melakukan eksperimen sebelumnya, ya, terhadap sesuatu, apa itu sebuah benda atau apa. Dia sudah melakukan itu, jadi dia sudah tahu dengan pasti berapa banyak lakban yang dia butuhkan untuk mengeksekusi seorang korban. Itu sebenarnya titiknya tuh ada di sana kalau kita bisa sedikit jeli, kalau menurut saya ya. Dan kalau kita korelasikan dengan isi dari plastik hitam yang dibawa keluar itu, dari gerakan wajah, dari cara jalan, ya, kemudian pegang baju begini, menutupi begini, kemudian dari ekspresi yang ditunjukkan agak menunduk jalannya, itu berjalan sambil memikir. Tapi beliau di bawah tekanan, ada sesuatu yang dipikirkan. Tetapi ketika membuat seperti ini, itu kalau menurut saya, itu sudah menunjukkan bahwa selesai. Kayak kita ngerapiin baju tuh loh ya, kayak gini. Kita oke, beres. Percaya nggak teman-teman? Jadi kalau menurut saya teman-teman, pemilihan kresek sampah yang warna hitam itu bukanlah suatu kesengajaan, tetapi sesuatu yang beliau sendiri itu sadar. Itu sebenarnya sinyal atau isyarat buat kita yang masih hidup ini dari beliau bahwa kantong sampah ini melambangkan rasa dukaku, kepergianku, sesuatu yang mengancam diriku, kepunahan yang akan terjadi. Ya kan? Dan isi yang aku taruh di dalam kresek sampah ini adalah sesuatu yang besar maknanya yang akan dibayar oleh diriku sendiri. Yang kedua, terkait lakban yang warna kuning. Selain pemilihan lakbannya itu bukan hal yang biasa, karena warnanya kuning dan susah didapat, bisa jadi ini adalah pesan dari si pelaku, orang lain itu yang melakukan kepada Mas Arya, bahwa ini adalah kasus luar biasa. Jangan main-main dengan saya atau kami. Ya, dan ini membawa pesan yang sangat mendalam. Kalian akan saya ginikan juga apabila kalian berani macam-macam seperti Mas Arya. Jadi sebenarnya pesannya ini tuh mengerikan sekali.
Kalau kita bisa melihat dari skema yang dibuat, sistem, cara mereka menghabisi nyawa beliau. Sebenarnya kalau menurut saya, dua hal tersebutlah yang paling menjadi perhatian saya. Kalau orang lain mungkin dari korden lah, dari lampu lah, itu tambahan. Tapi dua hal ini adalah titik awal ya, yang sangat berkaitan. Kresek sampah dari Mas Arya sendiri ya, dan lakban adalah dari pelaku, dari orang lain yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap Mas Arya. Kita tinggal lihat saja nanti teman-teman.